Hai Jemaat GB Hewasana, tidak terasa kita sudah hampir mencapai di penghujung tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan. Namun, lewat setiap tantangan ini, kita semakin menyadari bahwa kita punya Allah yang hebat. Watch out adalah tema bulan November ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk tidak lengah dalam perjalanan iman kita. Mari kita sama-sama mengakhiri pertandingan kita dengan baik, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman kita. Bahwa Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Kedatangan Tuhan kembali akan seperti zamanmu. Nggak ada yang ngeh. Kita diajar untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Mari jemaat Tuhan tetap setia beribadah, dan berikut adalah jadwal ibadah online GB Hewasana. Untuk ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk para orang tua jangan lupa ditemenin ya anak-anaknya. Kemudian untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian untuk ibadah doa Rabu atau Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan yang terakhir untuk ibadah wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Untuk ibadah doa Sabtu akan diadakan secara offline di gereja setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Pastinya mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah rindu untuk bersekutu bersama, mari kita hadiri bersama-sama ibadah doa Sabtu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323121 atau dapat melalui scan QR Code yang tertera di layar Anda. Kemudian untuk pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA di 7540484842. Untuk perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323130. Dan untuk misi dan pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323113. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa melalui digital lewat link yang tertera di layar. Atau bisa juga sampaikan melalui WhatsApp Bapak Gembala kita. Mari kita dukung sama-sama dalam doa untuk doa-doa jemaat yang membutuhkan. Sudahkah saudara hidup dalam komunitas Holy? Bagi jemaat yang sudah tertanam di dalam Holy, tetap dihimbau untuk tetap mengikuti Holy-nya minimal 2 kali dalam sebulan agar kita tetap dapat saling membangun. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di dalam Holy, dapat menghubungi Bapak Gembala atau pemimpin Holy yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal Anda. Demikian informasi di bulan November ini. Untuk selengkapnya dapat saudara lihat di aplikasi GB Hewasana yang dapat diunduh melalui Android atau iOS. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy Sunday semuanya, God bless you all, Shalom! Shalom, shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Satu sukacita kembali kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kembali kita ketemu dalam minggu terakhir di bulan November. Masih dengan tema Watch Out, di mana kita terus diperlengkapi sebagai orang percaya untuk menjadi mempelai Kristus, untuk kita dipersiapkan ketika Dia datang kembali yang kedua kali. Hari ini marilah kita naikkan satu sukacita kita bahwa Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Seperti dikatakan, adakah seorang bapak memberikan batu kepada anaknya yang meminta?
roti. Adakah seorang bapa yang memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Bapamu yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Mintalah, karena Tuhan akan memberikan senantiasa yang baik, bahkan yang terbaik buat saudara dan saya. Pagi hari ini kita datang dengan satu sukacita, kita mau nyatakan sorak-sorai untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara siap pagi hari ini untuk kita sama-sama, kita datang memuji Tuhan, kita datang menaikkan, meninggikan kebesaran dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang senantiasa memberikan selalu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita akan beribadah, kita akan berdoa bersama. Mari kita akan pejamkan mata, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyatakan syukur kita untuk kita kembali menaikkan terima kasih dan sembah kita buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh tiba di minggu terakhir di bulan November. Terus Tuhan ajar kami untuk kami mempersiapkan diri kami, untuk kami menjadi mempelai-mempelai yang sungguh-sungguh Tuhan mau, yang Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami tergenapi. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan nama Tuhan ditinggikan. Kami menyatakan sorak-sorai kami atas kebesaran, keagungan nama Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami nyatakan pada pagi hari ini Tuhan, nama Tuhan ditegakkan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau sama-sama mengangkat suara kita. Saya mau ajak kita semua bersorak-sorai buat Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Allah, gunung batu kita, keselamatan kita. Yesus Tuhan, haleluya. Salah kasih yang
pujian lebih lagi. Yesus Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang mempesonakan hati kami Tuhan. Haleluya. Katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau, haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kau yang mempesonakan kami Tuhan. Mari angkat suaramu katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. La 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 mahkota bagi kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mengubahkan hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang mengatur hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yes Jesus, we believe in you. Kami ingin katakan Tuhan, mendeklarasikan, berkomitmen di hadapan Kau bahwa hidup kami, segenap hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You have my word,
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku menyembah Yesus. I worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship Jesus. I will worship you. I will worship. I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that you're the reason that I sing. With all I am, with all I am, let's worship God. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Yesus.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi di hari Minggu yang luar biasa ini. Nah, mari kita sebelum kita belajar firman Tuhan dan merenungkannya, kita mau sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami minta pimpinan-Mu. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu supaya kami mengerti tentang firman yang akan disampaikan Tuhan. Ajari saya Tuhan yang menyampaikan, pimpin kami semua yang mendengar, saya juga belajar Tuhan. Supaya apa yang kami dengar hari ini mencerahkan pikiran kami, mencerahkan hati kami, dan sampai menjadi merubah perilaku kami dalam kehidupan sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, supaya dalam kami melangkah dalam hidup ini semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tema kita selama bulan November adalah watch out. Dan gak terasa kita sudah sampai di ujung bulan November. Bapak Ibu, sudah berbulan-bulan kita melewati pandemi. Yang sebelumnya kita penuh kekhawatiran, gimana ya? Kita ekonomi mulai berantakan, ancaman kesehatan. Tapi toh kita tetap dipelihara Tuhan sampai bulan November ini. Bentar lagi udah Desember ya. Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu kalau ingat 2 minggu lalu Pak Heri Theo mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, bukan berarti lalu ketika kita tahu tanda-tanda akhir zaman, bukan berarti lalu kita mau mencari kapan tanggal spesifik Tuhan akan datang kembali, bukan ya? Karena banyak sekali para pendeta, para peneliti di masa lalu yang berusaha mencari tanggal itu, dan mereka sudah yakin seyakin-yakinnya, tapi salah semua ya. Ya, nggak akan ada yang tahu tanggal berapa Tuhan datang kembali, jam berapa, hari apa, menit keberapa, nggak ada yang tahu. Dan memang nggak perlu dicari tahu. Tapi kita perlu mengetahui tanda akhir zaman supaya kita bisa waspada, kita bisa berjaga-jaga, semakin sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Dan minggu lalu Pak Yahya menjelaskan tentang siap atau tidak siap, Tuhan Yesus tetap akan datang. Ready or not, He is coming. Tuhan Yesus akan datang, siap atau nggak siap kitanya. Dan memang kedatangan Tuhan itu tidak disangka-sangka, nggak akan ada yang mengira. 2 Petrus 3 ayat 10 bagian pertama bilang begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan itu pencuri, bukan. Tapi kedatangan Tuhan itu akan seperti kedatangan seorang pencuri ke rumah seseorang. Dan pasti orang itu nggak akan nyangka kalau pencuri akan datang ke rumahnya, betul nggak sih? Kalau dia udah tahu pencuri akan datang, pasti dia sudah hubungi polisi ya, dia sudah berjaga-jaga gitu. Karena dia nggak tahu, ya kecolonganlah dia. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan dengan jelas di Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 39, saya bacakan ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus membuka sebuah rahasia bahwa datangnya anak manusia itu akan seperti zaman Nuh. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Tidak tahu, nggak ngeh, nggak sadar, nggak punya ide sama sekali. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Tuhan kembali akan seperti zaman Nuh. Nggak ada yang ngeh. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan seperti biasa. Sangat normal. Saat nanti sebelum Tuhan datang itu nggak akan ada tanda yang gimana, tapi hidup akan berjalan as it is itu, seperti biasa. Saudara mungkin lagi belanja di mall, tiba-tiba langit terbelah. Saudara lagi ujian mungkin, yang pelajar
lagi sedang skripsi mungkin, lagi di pasar, lagi mandiin anak, tiba-tiba langit terbelah, jeder, Tuhan datang. Dan tidak ada yang ngeh sama sekali. Karena itu, karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang, bisa besok, bisa ntar sore, bisa 1 jam lagi, bisa sekarang saya lagi syuting ini tiba-tiba Tuhan datang, ya bisa. Nggak ada yang tahu. Sebab itu kita harus senantiasa watch out. Awas, waspada, berjaga-jaga. Dan gimana cara kita berjaga-jaga dan waspada sambil menanti kedatangan Tuhan kembali? Salah satunya adalah dengan cara, tema hari ini diberikan pada saya, judulnya perhatikan hidupmu. Ini yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga. Perhatikan hidup kita. Perhatiin apa Pak? Ya kita bahas yuk. Kita buka Efesus 5. Efesus pasal kelima ayat 15 sampai 17 saya bacakan ya. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa renungkan hari ini dalam kita belajar di akhir zaman ini memperhatikan hidup kita. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan tuh ngajarin kita untuk memperhatikan dengan seksama. Kata seksama dalam bahasa aslinya kira-kira artinya begini, dengan sangat berhati-hati. Jadi perhatikanlah hidupmu dengan sangat berhati-hati. Loh, maksudnya apa? Jadi paling nggak ada 3 level ya saat kita melihat atau memandang sesuatu. Kita bisa melihat sekilas, ya. Lalu kedua kita bisa perhatian, kita memperhatikan. Yang ketiga memperhatikan dengan sangat berhati-hati. Misalkan saya lagi cari barang di gereja misalkan. Kalau saya cari kursi, saya nggak perlu perhatian, saya langsung lihat itu kursi. Lihat sekilas sudah tahu kursi. Kenapa? Karena barangnya besar, ya kan? Tapi kalau saya mau cari hal yang lebih kecil, misalkan saya cari remote AC. Remote AC-nya yang mana ya? Nah itu perlu perhatian. Mana remote AC? Mana remote AC ya? Gitu kan? Tapi kalau saya cari hal yang lebih kecil lagi, saya cari bolpen yang punya saya, ada namanya. Itu perlu perhatian yang sangat hati-hati karena bisa ngambil bolpen orang lain. Apalagi kalau ada banyak bolpen di situ. Jadi ada masanya kita bisa memperhatikan cuma sekilas, perhatian atau perhatian dengan sangat hati-hati, dengan sangat mendetil. Kalau cuma sekilas akan banyak hal terlewatkan dalam hidup kita ini. Kalau sekilas mungkin Bapak Ibu akan lihat hidup saya begini nih Pak, biasa. Bangun tidur, mandi, sarapan, kerja. Ya, pulang, mandi, ketemu anak istri, tidur. Sekilas. Kalau perhatian ya lebih detail ya. Ya ke kantor ngerjain ini jam sekian. Lebih detail lagi, ya lebih kecil-kecil lagi dibaginya. Tapi seringkali kita nggak memperhatikan hidup kita hari-hari ini. Kita lebih sering memperhatikan hidupnya orang lain. Ya kan? Coba ingat-ingat berapa lama Bapak Ibu stalking atau browsing di Instagram, di Facebook, liatin hidupnya orang. Ya. Jadi lebih detail Bapak Ibu tahu kehidupan orang lain daripada kehidupanmu sendiri. Nah, kalau mau bahas soal memperhatikan hidup kita, sebetulnya ada banyak sisi yang bisa kita gali. Cuman dari satu poin ini temanya kan tentang akhir zaman. Jadi kita mau fokus pada satu hal aja. Bagaimana kita memperhatikan hidup kita di akhir zaman. Yaitu bagaimana kita hidup dalam persiapan menyongsong kedatangan Tuhan. Gimana kita hidup kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita baca lagi tadi 2 Petrus 3 ayat 10 sampai
sampai 11, saya bacakan ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Der gitu ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dalam bahasa asing dibilang seperti melted, meleleh gitu. Ayat 11. Jadi, perhatikan ayat 11 ya. Jadi jika segala sesuatu ini, semuanya ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau nanti pada kedatangan Tuhan itu, semuanya akan hancur. Bumi yang indah, bumi yang megah, bumi yang luar biasa akan hancur semuanya. Bayangkan betapa ngerinya, saudara, betapa salehnya kita harus hidup suci dan saleh. Kalau saya bilang begini, pasti dia bilang gini, oh Pak, saya sudah hidup suci dan saleh. Saya baca Alkitab setiap hari 8 pasal Pak. Saya PPW setiap hari. PPW tahu ya? PPW itu pray, praise and worship. Doa, pujian, dan penyembahan. Saya doa, pujian, penyembahan 2 jam Pak setiap hari Pak. Menurut Bapak Ibu Saudara, cukupkah kita dengan baca Alkitab setiap hari, komitmen, rutin, merenungkan Alkitab, lalu kita PPW setiap hari, doa, pujian, penyembahan. Cukupkah itu? Sehingga kita bisa hidup suci dan saleh? Ini yang kita perlu luruskan bersama ya. Seringkali kita beranggapan bahwa dengan membaca Alkitab dan PPW itu sudah cukup membalas kasih Tuhan. Sudah cukup menyenangkan hatinya. Ya, karena memang hal ini banyak dalam syair lagu-lagu gereja kita sih. Ya gereja kebanyakan lah ya, secara umum. Makanya saya perlu luruskan ini, kita perlu luruskan bersama. Saya pun perlu meluruskan diri saya. Karena setelah kita nyanyi lagu, syairnya tuh nggak tepat sebetulnya. Tapi karena tone-nya enak, melodinya asik gitu ya. Jadi terngiang-ngiang dan jadi ikut nyanyi. Tapi itu dengan tanpa sadar mengubah pola pikir kita, mengubah kecenderungan hati kita, jadi salah memahami kebenaran Tuhan. Contohnya, banyak lagu yang kita nyanyikan, kira-kira intinya begini. Saya nggak nyanyikan melodinya, karena nanti jadi menyinggung yang menciptakan lagu itu. Tapi kira-kira isinya begini. Dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa aku membalas cinta-Mu Tuhan? Lalu disambung dengan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Jadi seakan-akan membalas cintanya Tuhan itu cukup dengan selalu bersyukur. Seakan-akan membalas kebaikan Tuhan itu cukup dengan selalu bersyukur. Dan ada lagi lagu lainnya yang bilang begini. Sama kira-kira intinya, dengan apa aku membalas kebaikan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu? Dengan apa Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Jadi seakan-akan bahwa hidup kita ini cuma untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ada sebuah pengajaran mengatakan bahwa di surga nanti kerjaan kita memuji dan menyembah doang. Bahkan kasihan kalau yang bisu. Kasihan kalau yang tidak bisa berkata-kata. Kasihan yang tulinada ya, nyanyinya falas-falas itu. Kasihan karena nggak bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi apakah begitu? Tentunya enggak dong ya. Karena Hosea 6 jelas-jelas bilang begini. Tuhan lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah dibanding dengan persembahanmu, korban sembelihanmu, korban bakaranmu. Kan pujian penyembahan sekali identik dengan korban bakaran, korban sembelihan, ucapan syukur, mempersembahkan syukur sebagai korban, ya kan? Itu Tuhan suka, tapi Tuhan lebih menyukai kasih dan setiamu padanya. Tuhan lebih menyukai kerinduanmu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita nyanyikan. Saya juga mulai belajar berhati-hati dengan teks lagu yang saya nyanyikan. Karena itu bisa masuk dalam alam bawah sadar dan secara nggak sadar mengubah point of view kita. Mengubah pola pikir kita. Jadi nggak cukup saudara, cuman baca Alkitab, lalu doa,
pujian penyembahan, kalau itu sudah menyenangkan Tuhan? Itu sudah membalas kebaikan Tuhan? Oh jelas tidak. Nah, Roma 12 ayat 1 lebih jelas lagi, Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan cuma puji-pujian, amin. Tapi perubahan tubuh kita, perubahan karakter kita, itulah persembahan yang hidup. Lalu ada yang bilang, oh berarti tidak perlu Pak, PPW dalam baca Alkitab. Tidak perlu Pak, praise and worship, tidak perlu doa, tidak perlu baca. Oh itu perlu, itu kudus saudara ya. Itu harus, tapi jangan berhenti di situ. Itu langkah-langkah awal dan termasuk dalam step-stepnya untuk menjadi berkenan. Harus baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, tahu dari mana kehendak Tuhan ya kan? Kalau nggak doa, pujian penyembahan, kita nggak bisa ada keintiman dengan Tuhan. Tapi jangan berhenti di sana. Ada sebuah cerita, ini cerita beneran. Seorang teman curhat sama saya beberapa tahun lalu, lama sih, udah lama. Teman saya ini cowok ya, dulu dia non Kristen, tapi dia jatuh cinta pada seorang gadis Kristen yang imut, lucu, cantik gitu. Dan dari situ, karena dia jatuh cinta pada seorang gadis Kristen ya, dia jadi sering ngobrol, bahkan ke gereja gitu ya, meskipun dia waktu itu belum Kristen. Nah dari situ dia mengenal bahwa oh ada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia baru ngerti. Dan selama dia pacaran, dia mulai mengenal istrinya sangat luar biasa katanya. Di mobil, saudara, kalau dia kan naik mobil dia gitu ya, dia setel mobil yang cowoknya ya, bawa mobil, ceweknya ikut gitu ya. Dan setel radio, dan ketika radionya, setel radio kan lagu bukan lagu gereja kan. Itu ceweknya nggak suka. Dia bilang, jangan dengerin lagu dunia, harus lagu gereja, harus senantiasa memuji menyembah Tuhan. Saya nggak bilang ini salah loh ya, ini betul. Tapi ya, jangan berhenti di situ. Tapi bukan berarti nggak boleh denger lagu dunia, ya boleh lah. Lalu si pria bilang, wah istriku luar biasa imannya. Wah nggak salah pilih istri. Lalu diajak ke gereja, dia udah mulai mau ke gereja tuh. Karena udah mulai serius hubungannya. Ke gereja diajarin, kalau memuji menyembah Tuhan, harus sekuat tenaga, jangan setengah-setengah, harus tepuk tangan, angkat tangan menyembah Tuhan. Oh gitu ya. Oh dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan dia bisa mengalami hadirat Tuhan. Dia merasakan Tuhan itu luar biasa. Singkat cerita mereka menikah. Dan sekian belas tahun kemudian, nah ketemu saya dia, teman lama. Sekian belas tahun kemudian ya, anaknya udah gede-gede. Dia cerita ketemu saya, dan dia bilang, Pak, saya mau cerai aja. Hah? Loh kenapa? Bukankah kisahmu itu dulu menyenangkan gitu ya? Sampai kau bisa kenal Tuhan Yesus. Kau terima keselamatan dari Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu gitu ya. Kok sekarang malah mau cerai, kenapa? Terus dia mulai cerita banyak hal tentang istrinya. Saya nggak mau cerita lah ya. Tapi intinya dia kecewa bahwa kelakuan istrinya sangat berbeda dengan cara dia melakukan pujian penyembahan tadi. Sangat berbeda. Di rumah nggak karuan. Ditambah lagi mertuanya pria ini ya, berarti mamanya cewek itu juga melakukan hal yang sama, memanfaatkan menantunya dengan sangat nggak karuan lah pokoknya ya. Jadi dan mertuanya ini juga pengurus gereja, punya jabatan di gereja. Nah tentunya kalau ada orang curhat ke saya nggak akan anggap serius kalau cuma satu sisi. Dan dari sisi yang lain, karena ternyata saya ada kenal orang yang kenal dengan keluarga istrinya itu, dan memang benar kisah itu. Bayangkan saudara, pria ini bilang, orang Kristen kok cuma bagus di nyanyi-nyanyinya ya. Cuma bisa nyanyi-nyanyi. Penyanyi firman, bukan pelaku firman. Lalu mungkin saudara berkata, loh percuma baca Alkitab Pak ya.
Percuma doa, pujian, penyembahan dong. Tapi kelakuan kayak gitu. Mending kayak saya dong Pak. Nggak baca, nggak doa, nggak pujian penyembahan. Kan saya nggak munafik Pak. Loh salah saudara. Kalau saudara mikir begitu tuh pikiran yang keliru. Kenapa? Mestinya mikirnya begini. Loh, yang baca Alkitab, yang doa, yang pujian penyembahan aja belum bisa berubah dengan baik. Apalagi Anda nggak baca Alkitab, nggak doa, nggak pujian, nggak penyembahan, yo tambah nggak karuan gitu ya. Mestinya gitu mikirnya. Tapi ini yang kita akan perhatikan. Dalam poin pertama, sudahkah kau perhatikan hidupmu? Perhatikan, sudahkah kita melakukan apa yang kita baca dalam firman Tuhan? Atau firman Tuhan bagi Anda dan saya cuma sebagai sebuah pengetahuan? Saat kita baca Alkitab, itu menjadi sebuah ada 3 tahapan dalam orang belajar ya. Yang pertama itu kognitif. Ketika dia baca Alkitab, dia tahu, oh ya aku mengerti sekarang. Dia jadi berpengetahuan. Tapi kalau berhenti di sana, orang yang berpengetahuan itu cuma akan menghakimi orang yang lain. Oh sesat, oh salah, wah gak bener nih, wah kan cuma pengetahuan. Tapi level berikutnya adalah masuk ke afektif, keperasaan. Dari firman Tuhan dia jadi, iya Tuhan, aku salah ya Tuhan. Udah mulai menangis. Ada altar call, dia datang, dia angkat tangan, dia dijamah Tuhan, dia nangis di hadapan Tuhan. Kalau dia merasa sudah bertobat? Belum, saudara. Ketika engkau menangis karena dosamu, itu engkau belum bertobat, engkau menyesal. Pertobatan bukan ketika engkau menangis. Pertobatan ketika engkau berubah. Amin. Tahapan yang ketiga adalah konatif, afektif, kognitif, afektif, dan konatif. Konatif berarti sudah melakukan, merubah perilaku. Jadi ketika engkau membaca Alkitab, ketika engkau doa, pujian penyembahan, jangan berhenti di kognitif dan di afektif, saudara. Tapi harus sampai berubah ke konatif, melakukan. Karena sekali lagi, Roma 12 ayat 1 bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, ibadah yang sejati bukan cuma perkataanmu saja, tapi hidupmu yang diubahkan. Amin. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saya nggak bisa berubah Pak. Bisa. Tapi berubahnya jangan lalu yang spektakuler. Ya, orang dari gemuk ke kurus, kurus ke gemuk nggak bisa langsung dari berat 60 nggak bisa langsung berat 100 ya, kecuali dia barbel dan sebagainya. Pasti naiknya dikit-dikit. Belajarlah mencintai perubahan kecil tapi komitmen. Perubahan kecil tapi dilakukan terus-menerus. Nah, Tuhan juga bilang kan bahwa setia pada perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Jadi mulailah dengan perubahan kecil dalam hidupmu. Saya nggak tahu perubahan apa yang saudara akan kerjakan. Tapi mulai dengan hal yang kecil. Kalau kau bilang, saya nggak sempat berdoa setiap hari, mulailah dengan doa sebentar. Saya nggak sempat baca Alkitab, mulailah baca 1 ayat. Tapi komitmen, tiap hari doa sebentar, baca 1 ayat. Minggu depan 2 ayat, dan seterusnya. Belajar mengalami sebuah perubahan yang kecil. Kalau engkau marah-marah seharian, belajarlah untuk tidak marah 10 menit misalkan. Ya. Kalau engkau memandang negatif semua orang di sekelilingmu, semua orang ini salah semua. Belajarlah memandang 1 orang aja yang benar. Bukan benar, memandang secara positif gitu ya. Belajar dari perubahan kecil. Perubahan kecil itu baik, saudara. Dan dengan perubahan kecil, goal kita nggak terlalu tinggi. Masa nggak bisa sih perubahan kecil aja? Goal yang rendah masa nggak bisa? Harus bisa. Gitu ya. Nah, mari sambil merenungkan ini, coba pikirkan. Apakah kita sudah lebih baik dari kemarin? Kemarin saya ngapain ya? Hari ini saya, masih sama. Coba berubah dari kemarin. Ada yang protes, Pak, kedekatan kemarin Pak. Ya udah deh, sudahkah Anda lebih baik dibanding minggu kemarin? Dibanding bulan kemarin? Dibanding tahun lalu? 5 tahun lalu deh. Ada perubahan nggak?
Kalau ada, gak apa-apa, itulah perubahan kecil. Tapi jangan lama-lama. Karena apa? Poin kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi poin kedua, kita pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara. Waktunya nggak banyak lagi, waktunya tidak panjang, waktunya itu sempit. Dan kita benar-benar nggak tahu kapan Tuhan datang. Makanya dalam kita mulai berubah, kita mulai mau diubah Tuhan, kita mau merelakan diri kita diubah oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Dan seringkali waktu yang ada saat ini, saudara berasa nggak sih bahwa kita selalu merasa waktu tambah sedikit ya, waktu cepat berlalu. Kok tiba-tiba ini ya, udah besok ya, tiba-tiba udah akhir bulan November nih, tiba-tiba udah akhir tahun 2020 loh. Gak berasa ya? Kenapa saudara? Kenapa waktu jadi sangat cepat? Padahal waktu nggak pernah berubah. 24 jam sehari. Ya kan? Kenapa jadi cepat? Karena semakin banyak hal-hal yang memenuhi kehidupan kita gitu. Banyak kegiatan yang mungkin nggak penting, tapi jadi ada dalam hidup kita. Ya kan? Kalau saudara mau tahu waktu yang sebenarnya, waktu yang nggak maksudnya waktu yang nggak cepat, waktu yang standar, ketika saudara di rumah mati lampu, ketika listrik di rumah mati total, nggak ada internet, HP saudara mati, semua nggak ada, itulah waktu sebenarnya. Saudara akan merasa waktu berjalan sangat lama sekali. Karena itu yang saya alami ketika rumah saya mati lampu. Jadi kayak mati gaya, mau ngapain ya? Lama banget ya. Padahal waktu itu bersama. Kenapa? Karena ketika ada listrik, ada internet, ada handphone, ada media sosial, kita sibuk dengan hal-hal yang mungkin nggak penting. Kita stalking di Instagram, kita lihat belanja di Tokopedia, lihat barang-barang diskon di Shopee, kita ketawa-ketawa lihat TikTok, lihat YouTube. Makin banyak kegiatan yang menghabiskan waktu kita. Kalau kita merasa waktu cepat sekali ya, padahal enggak juga. Waktu selalu sama. Dan karena kita kebanyakan lihat hal-hal yang di luar sana, itu membuat hari-hari ini jahat. Kenapa? Karena saya nggak sadar, hal-hal yang sudah lihat itu mengajarkan banyak hal yang mungkin bisa bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Membuat kita semakin jauh dari melakukan kehendak Tuhan. Kembali ke waktu. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Seharusnya kita hidup dalam kesadaran seakan-akan Tuhan akan datang besok. Ini pun saya baru bisa ngomong, saya juga belajar ya. Karena saya juga suka, saya juga banyak kelemahan. Tapi kita mesti hidup dalam sebuah kesadaran bahwa seakan-akan Tuhan benar-benar datang besok. Atau datang ntar sore gitu ya. Datang 1 jam lagi. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita ini, sungguh-sungguh mau mempergunakan waktu yang ada untuk merubah hidup kita. Amin. Berusaha berbuat yang baik, berusaha berbuat yang lebih baik lah buat Tuhan, buat orang lain, mengasihi orang lain, berdamai dengan orang lain. Bahkan pada kita sudah lebih sungguh-sungguh karena tahu Tuhan bisa datang nih. Saya mesti berubah lebih baik lagi. Betapa suci dan solehnya engkau harus hidup. Amin. Kita harus sadar penuh bahwa Tuhan segera datang. Dan kalaupun Tuhan nggak datang, nggak segera datang, ingatlah bahwa kita pun umur kita ada batasnya di bumi ini. Ya, 70-80 tahun. Ya mungkin bisa lebih lah umur kita di bumi ini. Tapi kan setelah itu, ya pasti mati juga. Dan saat kita mati nanti ada kehidupan yang kekal setelah itu. Marilah kita di waktu kita hidup yang cuma 80 tahun ini, yang singkat ini, cepatlah 80 tahun. Saja nggak berasa udah 46 tahun saya. Baru berasa, iya ya, dulu dipanggil Sinyo ya, terus dipanggil Koko, dipanggil Om sekarang. Udah Om. Nggak berasa. Percayalah bahwa umur tuh singkat. Dan di masa yang singkat ini, mari kita mau sadar bahwa kita ini hidup di bumi ini untuk diperbaiki.
diubah karakter kita. Amin. Supaya kita dipersiapkan layak masuk kerajaan surga nantinya. Masuk ke langit baru, bumi baru itu. Dan jangan lama-lama, mari mulai dari perubahan kecil dalam hidupmu mulai hari ini. Perubahan apa itu? Renungkanlah perubahan apa yang kamu lakukan. Tapi harus ada perubahan itu. Oke, yang ketiga. Kalau mau cepat. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat terakhir ini ya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahukah saudara apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Amin. Dia itu sabar sama kita semua. Makanya kenapa Tuhan kok kayaknya gak segera datang? Karena dia sabar sama kita. Dia berikan pada kita waktu yang cukup untuk kita bisa bertobat. Dan mulai merubah diri kita. Lewat perubahan-perubahan kecil. Sampai jadi perubahan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita harus tahu kehendak Tuhan bahwa dia nggak mau seorang pun binasa. Dan gunakanlah kesabaran Tuhan ini untuk kita berbenah diri. Dan kehendak Tuhan supaya kita semakin hari semakin berubah serupa dengan anaknya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita mau diubah serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Itu tujuan kita di bumi ini. Serupa Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari mulai perubahan kecil dari kognitif kita, afektif kita, konatif kita, dari cara berpikir kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Memang gak mudah tapi bukan mustahil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Jadi mari kita mulai perhatikan hidup kita. Perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Mulai dari sekarang, karena waktunya singkat, saudara. Dan usahakanlah kehendak Tuhan jadi dalam hidupmu. Apa itu? Diubah serupa dengan Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Pimpin kami Tuhan yang sudah mendengar, supaya firman-Mu gak kembali padamu dengan sia-sia Tuhan, tapi tertanam dalam hati kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan. Dan gak cuma kami mengerti, atau gak cuma kami tersentuh Tuhan akan firman-Mu, tapi juga firman-Mu merubah perilaku kami Tuhan. Karena kami yang mengusahakannya. Kami mau berusaha merubah hidup kami Tuhan. Dengan tuntunan-Mu Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Denny Budianto. Kita telah diajar bersama-sama bagaimana kita diajar untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikannya. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian bersama dengan keluarga di rumah pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.